Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar ekonomi syariah dari pertemuan 1 sampai 13. Pertemuan pertama itu tentang ekonomi bisnis dan era digital. Digitalisasi ekonomi syariah. Digital ekonomi syariah dapat merambah dalam berbagai aspek ekonomi, baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Sekarang ini, peran digital sangat luar biasa. Hampir semua perekonomian menggunakan teknologi informasi dalam komunikasi ataupun digitalisasinya. Nah, pertemuan kedua itu tentang konsep ekonomi digital. Konsep mengenai digital ekonomi pertama kali diperkenalkan oleh Tapscott pada tahun 1998, menjelaskan sebuah sosiopolitik dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses instrumen, informasi dan pemrosesan informasi dan kapasitas komunikasi. Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasikan pertama kalinya adalah industri. TIK, aktivitas komersi atau perusahaan dan individu. Distribusi digital juga merupakan barang-barang dan jasa-jasa, dukungan pada penjualan barang-barang, terutama sistem dan jasa yang menggunakan internet. Pertemuan ketiga yaitu prinsip dalam ekonomi digital. Prinsip ekonomi Islam dalam membangun perekonomian umat adalah dengan berpatokan pada rambu-rambu yang telah ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah larangan maisyir, yang kedua adalah larangan ghuror, yang ketiga adalah larangan melakukan hal haram, yang keempat adalah larangan zolim, yaitu tindakan yang merugikan orang lain, yang berikutnya itu adalah larangan ikhtiar, terus yang berikutnya adalah larangan riba. Nah, untuk pertemuan keempat dan kelima itu ada makroekonomi Islam. Nah, ekonomi makro Islam adalah salah satu ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dalam bahas perspektif ekonomi Islam ini ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yaitu bersumber dari syariatnya, dan hal ini baru dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain adalah Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Nah, pertemuan ke-6 itu ada tujuan bisnis Islam. Tujuan bisnis Islam dalam Al-Quran selalu bertujuan untuk keuntungan, yaitu keuntungan duniawi dan ukhrawi. Bisnis atau perniagaan yang bersifat duniawi tertuang dalam beberapa ayat khusus yang membahas tentang perniagaan. Kemudian bisnis atau perniagaan ukhrawi banyak tercantum dalam ayat-ayat umum yang membahas tentang bisnis. Pertemuan ke-7 itu tentang perkembangan lembaga bisnis Islam. Nih, di Indonesia itu bisnis syariah yang telah dan mulai berkembang antara lain itu dimulai dengan adanya lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, baitul mal, watamwil dan lain sebagainya. Disusul dengan munculnya bisnis jasa syariah seperti hotel syariah, pantai syariah, gojek syariah, kuliner syariah, pariwisata syariah, dan hasil produksi berbagai perusahaan yang lainnya. Nah, perusahaan itu menjamin akan kehalalannya ya, dari kosmetik, makanan, obat-obatan hingga fashionnya. Terus pertemuan ke-9 itu ada operasional lembaga Islam. Nah, produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan masyarakat umum di antara lain adalah tabungan syariah, deposito syariah, dan gadai syariah. Nah, di pertemuan ke-10 itu ada produk perbankan syariah. Nah, yang pertama itu ada penghimpunan dana, yang kedua ada penyaluran dana, yang ketiga ada jasa. Nah, di pertemuan ke-12 itu ada keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Yang pertama itu ada pasar barang. Nah, di mana pasar barang itu merupakan pasar yang tempat bertemunya penawaran dan permintaan atas sebuah barang atau jasa. Biasanya pasar barang ini disebut atau lebih dikenal dengan istilah sektor real. Pada sistem ekonomi Islam, bunga tidak diberlakukan sehingga keseimbangan di pasar barang pada ekonomi Islam ini sangat berbeda dengan keseimbangan pasar barang dan sistem ekonomi konvensional. Yang kedua itu ada keseimbangan pasar uang, di mana menurut teori yang dikemukakan oleh Keynes yang merupakan sebuah pengembangan teori klasik, menyatakan bahwa permintaan uang berdasarkan kepada motif orang yang memegang uang. Teori klasik itu menyatakan bahwasannya pemegang uang merupakan sesuatu yang bertujuan untuk transaksi saja. Nah, untuk pertemuan yang terakhir itu penyelesaian sengketa ekonomi dengan sistem Islam. Nah, kebanyakan dari sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah itu
Salah satunya adalah karena adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok dengan kelompok yang mengadakan hubungan yang disebabkan ada hak yang terganggu atau terlanggar. Timbulnya sengketa berawal dari situasi dan kondisi yang menjadikan pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak lain. Nah, terjadinya sengketa ini pada umumnya karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan atau disepakati dilakukan pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepakatinya. Nah, gitu penjelasan dari saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 13. Kurang lebih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.